Perkenalkan, nama saya Melurani Lestari dengan NIM 2505102017 dari kelas MI 1E. Di video vlog kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika proposisi. Dan seperti biasa, saya contekan. The first kita bakal membahas mengenai apa itu logika proposisi. Jadi logika proposisi itu adalah bisa dilihat di sini. Cabang dasar dari logika matematika yang mempelajari tentang proposisi atau pernyataan yang nilai kebenarannya pasti benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kita selesai di bagian pengertian mengenai logika proposisi. Kita lanjut mengenai unsur utama. Di unsur utama, definisi kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, definitif, yaitu hanya benar, true, or salah, false. Simbol biasanya dipresentasikan dengan huruf kecil seperti P, Q, R. Contoh, P, matahari terbit dari timur, benar. Q, ikan bisa terbang, salah. Catatan, logika proposisi tidak melihat isi pernyataan, melainkan hanya nilai kebenarannya. Kita lanjut untuk membahas negasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian negasi. Jadi negasi itu adalah operator logika yang paling sederhana dan berfungsi untuk membalik atau mengingkari nilai kebenaran dari suatu proposisi. Fungsinya, jika sebuah pernyataan awal bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah dan sebaliknya. Jadi negasi itu kayak kebenaran yang dibalik, seperti itulah. Simbol dilambangkan dengan simbol, bisa dilihat di bagian sini ya, dibaca tidak, bukan, atau not. Penulisan, jika P adalah sebuah proposisi, maka negasinya ditulis sebagai like this. Maaf, gak sesuai tangannya, pokoknya bisa dilihat di situ simbolnya gimana. And the next is kita akan membahas tabel kebenaran negasi. Jadi di sini kelihatan tabelnya. So, jika nilai P itu benar, maka negasinya itu salah. Jika nilai P itu salah, maka negasinya itu benar. Jadi kesimpulannya negasi itu hanya membalikkan suatu pernyataan dari bernilai benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan selanjutnya kita akan membahas konjungsi. So, konjungsi adalah operasi logika yang menggabungkan dua buah proposisi atau pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan. Simbol dilambangkan dengan huruf V terbalik yang dibaca dan. Jika kita memiliki dua pernyataan P dan Q, konjungsinya ditulis sebagai P, Q, P dan Q. Dan aturan kunci, konjungsi P dan Q hanya akan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunannya P dan Q sama-sama bernilai benar. Jadi pernyataan P dan Q harus bernilai benar supaya dia dinyatakan benar. Jika salah satu atau kedua proposisi bernilai salah, maka seluruh konjungsi tersebut bernilai salah. Oke, kita akan melihat tabel kebenaran konjungsi di sini. Lumayan banyak ya. So, ini ada P, Q, dan P dan Q. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Karena yang membuat pernyataan di konjungsi itu bernilai benar hanya dengan jika pernyataan P itu benar dan Q itu benar, maka P dan Q benar. Dan jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Jadi kesimpulannya di konjungsi ini tuh jika pernyataannya sama-sama dua-duanya benar, maka itu adalah benar. Jika ada salah satu dari pernyataan itu salah, maka nilainya salah. Oke, kita lanjut dengan disjungsi.
Jadi apa sih disjungsi itu? Jadi disjungsi itu P atau Q. Jadi simbolnya tuh V yang dibaca atau akan bernilai benar jika setidaknya salah satu atau keduanya dari proposisi atau pernyataan penyusunannya bernilai benar. Jadi kalau ada dua pernyataan, satunya benar dan satunya salah, itu dikatakan disjungsi. Disjungsi hanya bernilai salah jika kedua proposisi penyusunannya sama-sama salah. Jadi contoh, kamu harus membawa buku matematika. Q, kamu harus membawa buku fisika. Pernyataan disjungsinya adalah P atau Q, kamu harus membawa buku matematika atau buku fisika. Oke, kita akan melihat tabelnya di sebelah sini. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q tetap bernilai benar. P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q tetap bernilai benar. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P dan Q itu salah. Karena di sini dijelaskan disjungsi akan bernilai benar jika setidaknya salah satu atau kedua dari proposisi penyusunannya bernilai benar. Yang di terakhir ini bisa dilihat itu dua-duanya salah, maka hasilnya salah. Karena di sini dibilang harus ada satu yang bernilai benar, maka dia bisa dikatakan benar. Oke, kita lanjut dengan implikasi. Apa sih implikasi itu? Implikasi adalah operasi logika yang menyatakan jika P maka Q, jika maka. Pernyataan P jika maka Q hanya bernilai salah jika P benar dan Q salah. Di dalam kasus yang lain, implikasi bernilai benar. Contoh, P hari ini hujan, Q jalanan basah. Jika P benar dan Q benar, kasus hari ini hujan dan jalanan basah. Hasil implikasi benar, logika terpenuhi. Hujan memang membuat jalanan basah. Jika P benar dan Q salah, kasus hari ini hujan tetapi jalanan tidak basah. Hasil implikasi salah. Ini satu-satunya kasus di mana implikasi menjadi salah karena janjinya dilanggar. Jika hujan, jalanan seharusnya basah. Jadi sebenarnya untuk implikasi ini tuh kita main logikanya dan main nalarnya tuh harus kuat banget, karena di sini ya saya sering banget kejebak di soal-soal implikasi ini. Oke, kita akan lihat di tabelnya. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P jika maka Q bernilai benar. Jika P benar bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Semua bisa dipahami karena saya juga mumet sendiri untuk di bagian implikasi ini. Kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Okay, this is the last. Biimplikasi. Jadi biimplikasi itu adalah operator logika yang menggabungkan dua proposisi P dan Q dengan kata hubung jika dan hanya jika, atau disingkat JFHJ. Simbol dilambangkan dengan seperti ini, tanda panah kanan kiri. Ditulis sebagai P biimplikasi Q, B jika dan hanya jika Q. Intinya biimplikasi adalah kondisi di mana P dan Q harus memiliki nilai kebenaran yang sama agar seluruh pernyataan bernilai benar. Benar jika dan hanya jika benar sama dengan benar. Salah jika hanya jika salah sama dengan benar. Jika nilainya berbeda, satu benar dan satu salah, maka biimplikasi akan menjadi salah. Jadi di sini tuh nilainya harus sama. Kalau misalnya dia salah, yang satu lagi harus salah. Kalau dia benar, yang satu lagi harus benar. Jadi kalau dia salah, yang satu salah, yang satu benar, itu namanya bukan biimplikasi. Sederhananya, ini seperti menyatakan bahwa P adalah syarat wajib yang setara dengan Q. Keduanya harus selalu sejalan. Contoh, kamu akan lulus ujian. Kamu belajar keras. Jika P benar dan Q benar, kasus
kamu lulus ujian dan kamu belajar keras. Hasil B implikasi benar, logikanya sejalan karena syarat P dan Q sama-sama benar. Ya kalau kamu mau lulus ujian ya kamu harus belajar keras. Jika P benar dan Q salah, kasus kamu lulus ujian tetapi kamu tidak belajar keras, hasil B implikasi salah. Logikanya tidak sejalan. Pernyataan awal menyatakan bahwa lulus ujian terjadi hanya jika kamu belajar keras, tetapi dalam kasus ini kamu lulus tanpa belajar keras. Jadi kayak kita bisa lulus tanpa belajar, nggak logik dong berarti. Oke, kita lanjut melihat tabelnya. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Karena dia sejalan, benar dan benar, maka hasilnya benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Karena dia nggak sejalan, satu benar, satu salah. Gimana dong bisa sejalan kalau misalnya ada satu yang salah? Jadi, kita lanjut. P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Lanjut ke yang terakhir. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Karena dia sejalan, sama-sama salah. Gak ada yang benar satu, salah satu. Itu udah gak sejalan lagi. Jadi cukup sekian untuk presentasi mengenai logika proposisi ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan pemaparan yang kurang bagus dan kurang tersampaikan dengan bagus, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.